Hadis riwayat Tobroni. Waduh, gimana ini ya? Pesantren yang ini begini. Kalau pesantren yang 95,7 Arisala FM. Santun menyapa, ilmiah berbicara. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar radio Arisalah dan para pemirsa Salam TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya Alhamdulillah, pada kesempatan ini sebentar lagi kita akan mendengarkan daurah kajian tematik yang insya Allah akan diisi oleh Syekh Dr. Profesor Thalib bin Umar Al-Kathiri dan akan diterjemahkan oleh Ustadz Jihan Abu Zaidan Hafidhahumallahu ta'ala. Untuk itu, insya Allah kita akan langsung persilahkan kepada Syekh. Li Syekh, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi alladhi waffaqana fi hadha al-liqa fi hadha al-barnamij al-mubarak alladhi atahaddath fihi an ahkam fiqhiyyah tuhim qari' al-Qur'an al-Karim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Syekh barusan membuka kajian kita dengan muqaddimahnya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjelaskan maudhu kita, tema kita berkaitan tentang hukum-hukum fikih, berkaitan tentang membaca Al-Quranul Karim. Min awal ma yahtam bihi qari' al-Quran an-niyyah, فعليه أن ينوي التعبد لله بقراءة القرآن. أنت تريد تتقرب إلى الله بقراءة القرآن. Ya, hal yang pertama yang wajib untuk diperhatikan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran yaitu niatnya. Hendaknya niat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran itu untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarrub ilallahi Subhanahu wa ta'ala. لا تنوي بهذا أن تحصل على مال ولا تنوي بالقرآن أن تحصل على مدح وثناء لأن هذا رياء. Jangan sampai niat kita membaca Al-Quran itu untuk mendapatkan harta benda, untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, karena itu masuk ke dalam riya, yaitu beramal ingin tujuan duniawi. تريد أن تحصل على أجر القرآن من الله تعالى في قراءة كل حرف ب10 حسنات، في تعلم آية وكأنك تتصدق بناقة كما قال صلى الله عليه وسلم. Hendaknya niat ketika kita membaca Al-Quran itu, setiap huruf yang kita baca itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam hadis juga ada 10 pahala di setiap huruf-huruf daripada Al-Quran yang kita baca. Hendaknya itu menjadi niat kita ketika kita ingin membaca Al-Quranul Karim. المسألة الأولى في أحكام الفقهية المتعلقة بقارئ القرآن، ما حد القراءة؟ ما ضابط القراءة؟ القراءة الصحيحة أن تخرج الحروف من مخارجها، لا يصلح أن الإنسان يطبق فمه، هذا اسمه نظر للقرآن. Maka hukum pertama dalam membaca Al-Quran itu, hendaknya kita membaca Al-Quran, mengeluarkan huruf-huruf Quran itu sesuai pada penempatannya, makhraj-makhrajnya. Itu merupakan hukum pertama atau masalah pertama yang hendaknya setiap pembaca Al-Quran memberikan perhatian besar kepadanya.
قراءة القرآن التي تؤجر بها على القراءة إخراج الحروف من مخارجها. أما فقط النظر في القرآن هذا فيه أجر لكن ليس كأجر القراءة، لابد تحرك فمك وتخرج المخارج. Maka pahala ketika kita membaca Al-Quran itu berbanding lurus dengan bagaimana kita membaca Al-Quran. Bagaimana kita mengeluarkan huruf-huruf sesuai dengan makhraj-makhrajnya. Kalau tidak, maka pahala yang akan kita peroleh itu tidak sebanyak orang-orang yang bisa mengeluarkan huruf-huruf itu pada makhraj-makhrajnya. أما حكم التجويد فالتجويد إذا قرأ بلحن جلي واضح الذي يغير المعنى فهذا قراءته خاطئة، يجب عليه أن يقرأ قراءة صحيحة لا تغير المعنى. أما ما يتعلق بصفات الحروف فهذا من باب الكمال والمستحب إذا لم تغير المعنى. Adapun permasalahan tajwid, ya, ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai membaca dengan bacaan yang salah dan itu kesalahan yang sangat fatal sampai merubah makna. Ketika bacaan itu sampai merubah makna, maka ini bacaan yang salah yang harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki ketika bacaan itu merubah makna-makna dari Al-Qur'an itu sendiri. Namun apabila berkaitan tentang sifat-sifat huruf, maka ini kategorinya adalah kesempurnaan. Semakin bagus sifat-sifat huruf dikeluarkan oleh pembaca Al-Quran, maka semakin sempurnalah pahala dan bacaan Al-Quran tersebut. ويستحب تحسين الصوت عند تلاوة القرآن والتغني بالقرآن لكن دون تكلف. لا ينبغي للإنسان أن يقرأ بالمقامات الموسيقية التي تغير مخارج الحروف أو صفاتها. Adapun memperbaiki bacaan ini adalah suatu yang disukai, mustahab. Ya, membaca Al-Quran dengan nada, dengan ya lantunan-lantunan Al-Quran ini suatu yang disunnahkan, akan tetapi tidak sampai takalluf, sampai membeban-bebani, memberat-beratkan, apalagi sampai merubah makna, itu sangatlah tercela. هل الأفضل أن تقرأ القرآن جهرا أم سرا؟ Mana yang lebih diutamakan ketika seseorang ingin membaca Al-Quran, apakah dengan suara keras atau dengan suara yang lirih, suara yang pelan? يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة فالإسرار أفضل. Maka dalam hal ini Nabi SAW bersabda, orang yang mengeraskan baca Al-Quran sama seperti orang-orang yang menampakkan sedekahnya. Demikian pula orang-orang yang mensirkan, ya, meringankan atau melemahkan suara membaca Al-Quran, itu seperti orang-orang yang bersedekah secara tersembunyi. Maka dalam hal ini membaca Al-Quran dengan suara yang lirih, yang pelan, itu lebih diutamakan. وإذا قرأت القرآن في قيام الليل تجعله وسطا متوسطا بين الجهر والإسرار. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Adapun dalam pelaksanaan Qiyamul Lail, maka kita diperintahkan untuk pertengahan di dalam membaca Al-Quran, dalam artian keras pelannya suara itu harus pertengahan, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk kita pertengahan di dalam membaca Al-Quran, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan. هل يجهر القارئ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن إذا جهرت بالقرآن فلا تشوش على من حولك من الناس. Apakah kita boleh menguatkan bacaan Al-Quran? Ya, sementara disebutkan di dalam hadis, janganlah engkau menguatkan bacaan Al-Quran. Maka dalam hal ini
kita boleh menguatkan bacaan Al-Quran dengan syarat jangan sampai mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن إذا كان رجل يقرأ وآخر يصلي حتى لا يشوش على صلاته. Maksud hadis Nabi SAW, janganlah kalian mengeraskan suara, mengangkat suara di dalam membaca Al-Quran. Maksudnya adalah ketika ada saudara kita di sebelah kita sedang melaksanakan sholat, maka pada waktu itu kita tidak boleh mengangkat suara, mengeraskan suara di dalam membaca Al-Quran, karena itu tentu dapat mengganggunya. أما إذا جهرت في حلقة تحفيظ القرآن وزميلك يجهر أو وأنت تنتظر الصلاة أو صلاة الجمعة فلا حرج، لأنهم يجهرون فيكون كدوي النحل لا يشوش بعضهم على بعض، فهذا يجوز. Adapun ketika dalam kondisi dalam halaqah Al-Quran, semua orang memang membaca Al-Quran dengan suara yang kuat, maka pada waktu itu dibolehkan kita membaca Al-Quran dengan suara yang kuat, ya, karena itu tidaklah mengganggu siapapun. هل يجوز أن تقرأ القرآن من الناس إلى البقرة؟ هذا يسمى تنكيس القرآن. Apakah boleh seseorang membaca Al-Quran dari belakang? Ya, dari belakang, dari surat An-Nas, kemudian sampai ke depan dari surat Al-Baqarah, maka ini termasuk kekurangan di dalam membaca Al-Quran. هذا الأفضل تركه وقراءة القرآن على الترتيب المصحف من الفاتحة والبقرة ثم إلى أن تختم بالناس، هذا هو الأفضل، لكن يجوز أن تقرأ من الناس إلى البقرة، يجوز خاصة لمن يحفظ القرآن الكريم. Ya, jadi yang terbaik itu seseorang membaca Al-Quran sesuai dari urutan mushaf, ya, dari surat Al-Baqarah dari depan sampai ke akhir, ya. Adapun membacanya dari belakang dari surat An-Nas sampai ke depan, maka ini ya sebenarnya boleh saja, terkhusus bagi orang-orang yang memang sudah menghafal Al-Quran. Jadi dia boleh dari belakang kemudian sampai ke depan. Tapi yang terbaik maka itu kita mulai dari depan, dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai akhir. وينبغي أن تجعل لك وردا ثابتا من القرآن تلتزم بقراءته ولا تتركه، وإذا تركته تعوضه في اليوم الثاني. Dan hendaklah bagi orang yang cinta dengan Al-Quran, dan kita berharap menjadi orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, memiliki wirid harian, memiliki bacaan harian yang itu terus-menerus kita lazimkan. Apabila kita luput, tertinggal kita di hari berikutnya, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertobat untuk bisa melazimkan wirid-wirid tersebut. ومن هدي السلف الصالح رحمهم الله تحزيب القرآن، فبعضهم حزبه جزء وبعضهم 3 أجزاء في اليوم، والمشهور من تحزيب السلف الصالح رحمهم الله أنهم يقرؤون القرآن في 7 أيام. Maka di antara petunjuk salaf, hendaknya kita memiliki hizib di dalam membaca Al-Quran. Artinya kita punya wirid, artinya bacaan tertentu yang kita baca di dalam hari-harian kita. Sebagian para salaf itu ada yang membacanya satu hari 1 juz, ada yang 3 juz, dan termasuk yang terkenal di dalam petunjuk salaf itu kita menyelesaikan bacaan Al-Quran di dalam 7 hari. يقرؤون اليوم الأول من الفاتحة إلى النساء، واليوم الثاني يقرؤون من النساء من المائدة إلى التوبة، واليوم الثالث يقرؤون من سورة يونس إلى النحل، واليوم الرابع يقرؤون من سورة الإسراء إلى أن يصلوا إلى سورة
إلى قبل سورة الشعراء، واليوم الخامس من سورة الشعراء إلى قبل سورة الصافات، واليوم السادس من سورة الصافات إلى قبل سورة قاف، واليوم السابع من سورة قاف إلى سورة الناس. Maka sebagaimana telah kita sebutkan tadi, para salaf menyelesaikan bacaan Al-Quran itu dalam 7 hari. Pembagian tersebut bisa kita lihat di mushaf. Yang pertama itu, hari pertama kita membaca surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa. Hari kedua kita membaca dari surat Al-Maidah sampai surat At-Taubah. Ya. Kemudian di hari yang ketiga kita membaca dari surat Yunus sampai surat An-Nahl. Hari keempat kita membaca surat Al-Isra sampai surat sebelum Syu'ara. Kemudian hari kelima dari surat Syu'ara sampai ke Saffat ya. Kemudian hari keenam dari surat Saffat sampai ke surat Qaf, dan hari terakhir kita membaca surat Qaf sampai ke akhir mushaf surat An-Nas. فيفتح في اليوم الأول الفاتحة، الثاني المائدة، الثالث يونس، الرابع الإسراء، الخامس الشعراء، السادس الصافات، السابع قاف. Maka untuk memudahkan kita, di hari yang pertama kita memulai membaca Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah. Hari yang kedua kita mulai dari surat Al-Maidah. Hari yang ketiga dari surat Yunus. Hari keempat kita mulai dari surat Al-Isra. Hari kelima dari Asy-Syu'ara. Hari keenam dari As-Saffat. Kemudian hari ketujuh itu di surat Qaf. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن كاملا في أقل من 3 أيام، فاجعل وردك 10 أجزاء لا يزيد حتى تفهم معنى القرآن. Maka Nabi SAW melarang kita untuk menuntaskan bacaan Al-Quran itu ya kurang dari 3 hari. Ya. Maka perbanyak lebih daripada 3 hari untuk kita bisa menuntaskan bacaan Al-Quran, supaya kita bisa benar-benar menghayati dan memahami makna daripada Al-Quran tersebut. ما حكم الاهتزاز أثناء قراءة القرآن؟ البعض وهو يقرأ القرآن يهتز للأمام والخلف، هذا مكروه لأنه يشبه عبادة اليهود. اليهود إذا تلوا كتابهم يهتزون، فهذا مكروه لأن فيه تشبه باليهود، فاتركه قدر الاستطاعة. يهتز كيف يعني شيء؟ يهتزاز يعني يتحرك يعني. Adapun hukum ya membaca Al-Quran dengan kita menggoyang-goyangkan badan ke kanan dan ke kiri, ya maka ini suatu yang makruh, karena padanya itu ada tasyabbuh, menyerupai peribadatan orang-orang Yahudi, yang mana mereka membaca Al-Quran itu sambil menggoyang-goyangkan ke kanan, ke kiri ataupun ke depan. Maka ini suatu yang harus kita tinggalkan. فالأفضل تركه. Maka yang terbaik itu kita meninggalkan hal seperti itu, yaitu menggoyang-goyangkan, menggerak-gerakkan kepala ke kanan ataupun ke kiri. هل يجوز أن تسلم على من يقرأ القرآن الكريم؟ Ada pertanyaan, apakah boleh kita mengucapkan salam bagi orang yang sedang membaca Al-Quran? الجواب يجوز، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد عليهم بالإشارة، فيجوز أن تسلم على قارئ القرآن ويرد عليك ثم يكمل القراءة. Maka jawabannya adalah dibolehkan. Hal ini sebagaimana telah sampai riwayat dahulu, para sahabat mendatangi Nabi SAW dan mengucapkan salam kepada Nabi, sedangkan Nabi SAW sedang sholat. Tentu sholat itu sedang membaca Al-Quran, dan pada waktu itu Nabi SAW menjawab salamnya dengan isyarah. Maka kita boleh mengucapkan salam bagi orang yang sedang membaca Al-Quran, dan orang yang membaca Al-Quran berhenti sebentar untuk menjawab salam, kemudian melanjutkan bacaan Qurannya. الذي هو حافظ للقرآن الكريم، هل الأفضل أن يقرأ
من حفظه أم يقرأ من المصحف؟ Orang-orang yang hafal Al-Quran, mana lebih diutamakan? Apakah dia mencukupkan menghafal atau membaca Al-Quran dengan hafalannya, atau dia mesti melihat mushaf? قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بحسب الأخشع له، إذا كان يخشع أكثر إذا قرأ من المصحف فالأفضل يقرأ من المصحف، وإذا كان يخشع أكثر إذا قرأ من حفظه فالأفضل يقرأ من محفوظه. Maka tergantung daripada rasa bagaimana dia bisa khusyuk di dalam membaca Al-Quran, bisa lebih mendalami dan memaknai daripada bacaan Al-Quran itu. Apakah dia membaca dengan hafalannya itu lebih memaknai dan lebih khusyuk di situ, maka itu lebih diutamakan. Atau ketika dia membaca dengan mushaf itu lebih memaknai dan lebih meresapi, maka itu diutamakan. Maka jawabannya sebagaimana disebutkan Al-Imam An-Nawawi, tergantung pada kondisi si pembaca Al-Quran. لكن من كان يقرأ دائما من حفظه عليه ألا يترك النظر في المصحف، لأن النظر في المصحف عبادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يسره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. Tetapi bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dengan hafalannya, tetap dia memiliki waktu untuk melihat mushaf Al-Quran. Ya, karena melihat mushaf Al-Quran, nazar dengan atau melihat Al-Quran secara langsung itu merupakan ibadah tersendiri. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang ingin mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. إذا قرأ شخص القرآن الكريم فأخطأ في التلاوة، هل يلزمك أن ترد عليه؟ هل يجب أن ترد عليه الخطأ؟ Ketika kita mendengar ada orang membaca Al-Quran, kemudian dia salah di dalam bacaan Al-Quran, apakah wajib bagi kita membenarkan bacaannya? الجواب: إذا كان الخطأ يغير المعنى لابد أن ترد عليه، وإذا كان لا يغير المعنى يستحب الرد عليه. وكذلك إذا أخطأ الإمام في القراءة في الصلاة تفتح عليه وجوبا إذا كان يغير المعنى، واستحبابا إذا كان لا يغير المعنى. Maka jawabannya adalah tergantung. Apabila bacaan yang salah tadi sampai pada derajat merubah makna, maka pada waktu wajib bagi kita memperbaiki bacaan tersebut. Akan tetapi ketika salahnya itu tidak sampai merubah makna, tetap kita diperintahkan tapi hukumnya tidak wajib. Ya, hukumnya itu hanyalah mustahab, disunnahkan saja. Dan hukum ini juga berlaku pada saat kita sholat. Ketika kita mendengar imam bacaannya salah dan salahnya itu mengubah makna, wajib bagi orang yang mendengarnya untuk mengkoreksinya. Namun apabila tidak sampai merubah makna, maka mustahab, disunnahkan, dibolehkan kita memperbaikinya. ما حكم سجدة التلاوة إذا قرأ القارئ سجدة تلاوة؟ الجواب: يستحب أن يسجد ولا يجب. إذا ترك السجود لا يؤثم، لكن إذا سجد له الأجر. Apa hukum sujud tilawah bagi orang-orang yang mendengarkan bacaan atau ayat-ayat sujud tilawah? Maka jawabannya adalah mustahab, disukai dan dicintai orang yang mendengarkan ya ayat-ayat sujud tilawah, maka dia itu disunnahkan untuk bersujud. Namun apabila dia meninggalkannya, tidak bersujud, maka pada waktu itu dia tidaklah berdosa. وكيف يسجد؟ الجواب: يسجد كسجود الصلاة. هل يكبر؟ قال بعض أهل العلم لا يكبر، لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم التكبير ولا السلام، يسجد فقط، إلا إذا كان يصلي فيكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع. Bagaimana bentuk sujud tilawah itu?
Maka jawabannya seperti sujud ketika kita sholat. Tidak ada takbirnya dan juga tidak ada salamnya. Kecuali dalam keadaan sholat, maka ya disyariatkan bertakbir. Ya. Nah, والأفضل أن يكون متوضئا مستقبل القبلة. maka keadaan yang paling utama ketika seseorang sujud tilawah itu dalam keadaan dia berwudu dan dalam keadaan menghadap kepada kiblat. ماذا يقول إذا سجد؟ يقول ذكر السجود في الصلاة سبحان ربي الأعلى، والأفضل أن يأتي بذكر سجود التلاوة الخاص بسجود التلاوة، وهو اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. Lantas apa yang dibaca tatkala seseorang sujud tilawah? Maka secara umum dibaca dalam sujud tilawah itu sujud ketika kita sholat. Bacaannya itu boleh sama, akan tetapi yang terbaik maka ada zikir khusus yang bisa kita hafalkan terkait dengan ya, sujud tilawah itu ada zikir yang khusus. Namun apabila kita baca zikir ketika kita sholat, ya ketika kita sujud dalam sholat itu juga diperbolehkan. ولو أنه كرر سجدة التلاوة مثل الحافظ الذي يريد يحفظ آية فيها سجدة تلاوة فكررها عدة مرات، كم مرة يسجد؟ الجواب يسجد مرة واحدة في أول موضع أو في آخر موضع. Mengulangi sujud tilawah terkhusus bagi orang-orang yang mengulang-ulang bacaan, orang yang ingin menghafal Al-Quran, tentu dia mengulang-ulang ayat sehingga akan banyak dia membaca ayat-ayat ya sajadah. Maka berapa kali dia sujud? Maka jawabannya adalah 1 kali saja. Kapan itu? Bisa di awal ketika dia membaca atau di akhir, dia pilih. Cukup 1 kali saja. وإذا ختم القراءة ماذا يقول؟ إذا انتهيت من القراءة وتريد تترك القراءة ماذا تقول؟ الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من التلاوة لم يرد أنه يقول ذكر صدق الله العظيم، لم يرد. الذي ورد أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فتأتي بدعاء كفارة المجلس. Orang yang sudah selesai membaca Al-Quran dan ingin menyelesaikan bacaannya, ingin melakukan aktivitas lain, apa yang dia baca? Maka tidak ada riwayat yang menyebutkan kepada kita terkait dengan bacaan ini seperti yang tersebar di kalangan kaum muslimin, Shadaqallahul Azim, maka ini tidak ada riwayatnya. Adapun yang ada riwayatnya adalah doa yang dibaca itu adalah doa kafaratul majlis, yaitu adalah doa yang dibaca juga ketika kita menyelesaikan bacaan Al-Quran. وإذا ختم القرآن قرأ القرآن كاملا يستحب أن يجمع أهله ويدعو دعاء ختم القرآن، وليس هناك دعاء مخصوص لختم القرآن، فيدعو بما شاء من الأدعية الجائزة. Ketika seseorang telah menyelesaikan bacaan Al-Quran, selesai semua 30 juz, maka disunnahkan untuk mengumpulkan keluarganya dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tidak ada doa-doa khusus, ya, kembali kepada seseorang apa yang dia inginkan, terserah apa yang dia inginkan dari doa-doanya. Namun secara khusus dari Nabi SAW tidak ada doa yang khusus terkait menyelesaikan bacaan Al-Quran. ومن الأحكام أحكام متعلقة بالمصحف، فالمصحف لا يمسه إلا طاهر متوضئ، لا يمس المصحف إلا متوضئ. ورخص أهل العلم للصبيان الصغار الذين يحفظون القرآن إذا مسوه بغير وضوء قالوا يجوز. Ada beberapa hukum terkait mushaf. Yang pertama bahwa tidaklah seseorang menyentuh mushaf itu kecuali dalam keadaan
berwudu. Ya, ketika seseorang ingin menyentuh mushaf, hendaknya dia dalam keadaan berwudu. Memang ada rukhsah yang disampaikan oleh para ulama terkhusus bagi anak-anak kecil, bagi mereka yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, anak-anak kecil, maka itu diberi keringanan untuk mereka tidak berwudu. ما هو المصحف؟ المصحف هو ما قرئ، هو ما كتب فيه القرآن غالبا ثابتا، ولذلك إذا كان هناك كتاب فيه قرآن وتفسير ننظر ما الأكثر، فإذا غلب القرآن فحكمه حكم المصحف لا يمسه إلا طاهر، وإذا غلب التفسير فحكمه حكم التفسير يجوز أن يمسه غير المتوضئ. Definisi daripada mushaf adalah apa yang tertulis padanya ayat-ayat Al-Quran. Dalam hal ini mayoritas yang tertulis di dalam kitab tersebut adalah ayat-ayat Al-Quran. Apabila di dalam satu buku ada ayat-ayat Al-Quran namun dia tidak mayoritas, ya maka itu tidaklah masuk ke dalam hukum mushaf. Namun apabila ada ayat-ayat Al-Quran di dalam satu kitab dan dia mayoritas ada tulisan-tulisan lain daripada Al-Quran, maka dia masuk kategori mushaf, sehingga berlaku padanya haruslah berwudu ketika ingin menyentuhnya. أما المصحف الإلكتروني الذي نخزنه في الأجهزة كالجوال فهذا لا يأخذ حكم المصحف لأنه ليس ثابتا، فيجوز أن تلمس الجوال الذي فيه المصحف الإلكتروني وإن كنت غير متوضئ. Adapun mushaf yang tertera di HP-HP ya, mushaf digital, maka ini hukumnya tidak sama dengan mushaf yang ada di dalam kitab atau di dalam kertas, sehingga boleh seseorang yang ingin membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran yang digital, maka itu diperbolehkan baginya walaupun dia tidak dalam keadaan berwudu. أما بالنسبة لمصحف برايل وهو مصحف المكفوفين العميان، فذهب بعض كبار أهل العلم في هذا العصر إلى أنه لا يأخذ أحكام المصحف لأنه ليس بالرسم العثماني. Adapun bentuk mushaf yang dikhususkan bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan, dalam artian mereka membaca Al-Quran dengan tanda-tanda khusus, ya mushaf yang memiliki isyarat, maka ini juga tidak seperti hukum mushaf yang pertama tadi yang harus berwudu seseorang. Ya, maka boleh seseorang menyentuhnya walaupun dia tidak dalam keadaan berwudu, karena dia memang tidak tertuliskan ayat-ayat rasam sesuai yang dikategorikan para ulama. وينبغي احترام المصحف فلا تضعه في الأرض وتأخذه وتناوله بيدك اليمنى. Maka wajib bagi kita untuk memuliakan Al-Quran. Jangan kita letakkan di sembarangan tempat, jangan kita letakkan di lantai, di tanah. Ya, demikian pula ketika kita ingin menyerahkan Al-Quran kepada orang lain, hendaknya kita menyerahkannya dengan tangan kanan kita, jangan sampai dengan tangan kiri kita. ومن الأحكام المتعلقة باحترام المصحف ألا تدخل به إلى الحمام ولا تضع شيئا فوقه. Di antara hukum-hukum berkaitan dengan memuliakan Al-Quran, jangan sampai seseorang membawa ayat-ayat Al-Quran atau mushaf Al-Quran itu sendiri ke dalam toilet. Ya, demikian pula jangan sampai seseorang meletakkan benda-benda, barang-barang di atas mushaf Al-Quran. ومن الأفعال القبيحة أن بعضهم يضع الريق على إصبعه ثم يقلب أوراق المصحف فيصل ريقه المستقذر إلى المصحف وهذا لا يليق باحترام المصحف. Maka di antara perbuatan yang tercela adalah ketika seseorang membaca Al-Quran, kemudian dia memberikan sedikit daripada air ludahnya untuk dia bisa membuka lembaran-lembaran Al-Quran itu. Ya, dia buka dengan air liurnya untuk bisa membuka halaman-halaman daripada Al-Quran. Maka hal tersebut
ya tercela hendaknya ditinggalkan. وهل يجوز تقبيل المصحف؟ ليس من السنة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أجازه بعض أهل العلم لفعل عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عن عكرمة. Apakah boleh seseorang mencium mushaf? Maka jawabannya tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW untuk kita mencium mushaf. Akan tetapi sebagian ahli ilmu membolehkannya. Ya, sebagian ahli ilmu membolehkannya berdasarkan perbuatan Ikrimah ibni Abi Jahal, beliau melakukan hal tersebut. ويقرأ السور التي لها فضل. ما السور التي ورد فيها فضل؟ هذه يكثر من قراءتها، أعظمها سورة الفاتحة أم الكتاب الشافية السبع المثاني، يحرص على قراءتها. Demikian pula hendaknya orang yang membaca Al-Quran itu memperbanyak membaca ayat-ayat atau surat-surat yang memiliki keutamaan. Di antara surat tersebut adalah surat Al-Fatihah, yang mana ini juga merupakan surat ya poros daripada Al-Quran, sehingga digelari dengan Ummul Kitab karena cakupan Al-Quran itu di cover atau disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. أيضا سورة البقرة فإنها سورة لا يستطيعها السحرة، فقراءتها في البيت تطرد السحر. نعم. Demikian pula surat Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah ini dapat menolak sihir. Ya, kita baca di rumah-rumah kita surat Al-Baqarah agar kiranya sihir-sihir itu bisa tertolak. أيضا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. Demikian pula surat atau ayat kursi. Barang siapa membaca ayat kursi di setiap akhir waktu sholat, maka disebutkan keutamaannya, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah kecuali hanyalah kematian saja. أيضا آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول هذه إلى آخر السورة من قرأها في ليلة كفتاه كما قال صلى الله عليه وسلم. Kemudian dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah, maka ini hendaknya dibaca di setiap hari kita. Disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang membaca dua ayat atau akhir daripada surah Al-Baqarah, maka ini telah mencukupinya. أيضا سورة آل عمران فإن البقرة وآل عمران تسمى الزهراوين ويأتيان يوم القيامة كالغمامة تحاجان عند الله تشفعان عند الله لصاحبهما. Kemudian setelah surat Al-Baqarah, demikian pula surat Ali Imran. Dua surat ini kelak akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat, memberikan bantuan bagi orang-orang yang gemar membacanya di dunia. أيضا سورة الكهف من قرأها يوم الجمعة أضاءت له ما بينه وبين الكعبة. Demikian pula surat Al-Kahfi. Ya, ini disebutkan secara khusus dibaca di hari Jumat. Ya, maka barang siapa membacanya, maka dia akan diterangi di antara Ka'bah. أيضا سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، هذه سورة شفعت لصاحبها فدخل الجنة، تقرأها كل ليلة فإنها مانعة من عذاب القبر كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. Demikian pula surat Al-Mulk. Ini dibaca di setiap hari. Ya, maka di antara fadilahnya dia bisa memberikan syafaat, demikian pula bisa menahan seseorang dari azab kubur. أيضا من تلك السور سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون فإنها ربع القرآن إذا قرأتها كأنك قرأت 7 أجزاء ونصف من القرآن. Demikian pula surat Al-Kafirun. Maka barang siapa membaca surat Al-Kafirun, maka seakan-akan dia telah membaca 1/4 daripada Al-Quran.
أيضا سورة الإخلاص قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن إذا قرأت سورة الإخلاص كأنك تأخذ أجر من قرأ 10 أجزاء. Demikian pula surat Al-Ikhlas. Ya, keutamaannya itu seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Seakan-akan orang yang membaca surat Al-Ikhlas telah membaca 10 juz daripada Al-Qur'anul Karim. أيضا السورتين المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فإنها تحميك من الشر المتعلق بالدنيا والشر المتعلق بالدين. Demikian pula dua surat Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dua surat ini bisa melindungi seseorang dari mara bahaya baik di dunia maupun di akhirat. وعلى المسلم أن يحرص على آداب تلاوة القرآن فيستقبل القبلة ويستاك قبل القراءة ويحسن صوته ويستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل إذا كان في أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian di sana ada adab-adab membaca Al-Qur'an, di antaranya tentu menghadap ke kiblat, ya. Kemudian hendaknya didahului dengan siwak. Orang-orang yang ingin membaca Al-Qur'an hendaknya dia membersihkan mulutnya dengan siwak. Kemudian dia juga beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengucapkan basmalah terkhusus di awal-awal surat. أخيرا كيف تتدبر القرآن الكريم؟ كيف تتدبر القرآن الكريم عند تلاوته؟ عليك أن تستشعر أولا أن هذا كلام الله وأن الله يخاطبك بالقرآن يقول لك أنت يا أيها الذين آمنوا فتسمع وتنصت. Kemudian bagaimana cara kita bisa mentadabburi Al-Qur'an? Maka yang pertama, hendaknya ada di dalam benak kita masing-masing ketika kita membaca Al-Qur'an, apa yang kita baca ini merupakan kalamullah. Ya, ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga kita meyakini di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara dengan kita, sedang memberikan pesan-pesannya kepada kita semua. Ini membantu kita untuk bisa tadabbur daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. ثم تقرأ على الطريقة التي كان يقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ حرفا حرفا ويقف عند آخر كل آية ويمد هكذا يقرأ حرفا حرفا الحمد لله رب العالمين ويقف عند آخر الآية. Kemudian di antara bentuk untuk bisa tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an adalah kita membacanya sesuai bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya huruf-huruf ya satu persatu dan berhenti di setiap ayat-ayat daripada Al-Qur'an, artinya membacanya dengan pelan-pelan begitu. وتقرأ بصوت خاشع. قال صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قراءة بالقرآن الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. Kemudian hendaknya seseorang membacanya itu dengan bacaan orang yang takut, orang yang khusyuk di dalam membaca Al-Qur'an, dan itu merupakan definisi orang-orang terbaik ketika dia membaca Al-Qur'an. ثم تحرص أن تعرف المعنى وتتفاعل معه. فإذا كانت آية رحمة سألت الله من فضله اللهم إني أسألك من فضلك، وإذا كانت آية عذاب وتخويف استعذت بالله اللهم أعذني من عذابك كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. Kemudian berusaha untuk mengetahui makna daripada ayat-ayat yang kita baca, dan kita berinteraksi dengan Al-Qur'an itu sendiri. Artinya ketika kita mendapati ayat-ayat berkaitan dengan rahmat, kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah untuk kita mendapatkan rahmat Allah. Demikian pula
Ketika kita mendapati ayat-ayat tentang azab, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab-azab tersebut. وتحرص أن تعمل بالقرآن. ما معنى هذه الآيات؟ ماذا أمرني الله فأفعل؟ ماذا نهاني الله فأترك؟ هذا هو القرآن الذي يكون قراءته حجة لك يوم القيامة وليس حجة عليك. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkan isi Al-Qur'an itu. Ketika kita baca apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apa yang Allah larang di dalam Al-Qur'an, maka inilah yang menjadi hujjah bagi kita. Hujjah laka artinya hujjah yang akan membela kita, bukan hujjah alaik, yaitu hujjah yang menjadi bom menyerang kita sendiri. Jadi Al-Quran akan bisa memberikan pahala kepada kita, memberikan syafaat ketika kita bisa mengamalkan isi Al-Quran tersebut. وإذا مررت بقارئ يقرأ القرآن هل يجب أن تستمع لقراءته؟ Ketika kita lewat di depan orang yang sedang membaca Al-Quran, apakah wajib bagi kita mendengarkan bacaannya? الجواب هذا لا يجب، ولكن يستحب أن تسمع تلاوته ولا إثم عليك إذا لم تسمع. أما قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال العلماء هذا بالإجماع في الصلاة، ننصت إذا قرأ في الصلاة وجوبا. Maka jawabannya adalah tidak wajib. Tidak wajib bagi kita untuk mendengarkan orang yang kita lewat dia membaca Al-Quran. Akan tetapi hanyalah mustahab, disunnahkan saja. Adapun ayat di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika dibacakan Al-Quran, ya dengarkanlah dan diamlah. Maka ayat ini khusus ketika di dalam keadaan sholat saja, bukan di luar sholat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wallahu al-musta'an. Allahu a'lam bishawab. Segala ilmu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Hadirin ya dan pendengar Radio Arisalah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memasuki sesi tanya jawab Ustaz. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang insyaallah akan kita tanyakan. Ya, bagi para pendengar yang ingin bertanya langsung, silahkan langsung menghubungi di nomor 0821 2244 8848. Sudah ada pertanyaan ini Ustaz. Pertanyaan yang pertama Ustaz, apa penyebab seseorang malas berat membaca Al-Quran? Manakah soalnya sih? Ma a'zamu asbab fi tarki qiraati Al-Quran, yani ba'dun nas yatakasal في قراءة القرآن ما تقريبا أسبابه؟ أكبر سبب في هذا هو عدم معرفة فضل القرآن وأهمية القرآن. فالقرآن يحميك من الشر ويبارك لك في وقتك. هم يظنون أنهم إذا قرأوا القرآن سيضيع وقتهم، والصواب أنه تحصل بركة عظيمة في الوقت فتنجز عملا كثيرا في وقت يسير إذا قرأت القرآن. Maka Syekh menjawab, sebab terbesar seseorang itu malas membaca Al-Quran karena dia tidak mengetahui keutamaan, fadilah daripada Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran itu memberikan keberkahan. Sejatinya Al-Quran itu ketika dibaca menurunkan keberkahan, ya, bukan seperti sangkaan sebagian orang ketika dia membaca Al-Quran itu membuang-buang waktu. Tidak demikian. Ketika seseorang membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan padanya, dia bisa menyelesaikan banyak pekerjaan di dalam waktu yang relatif singkat. إذا عرف فضل القرآن لن يتركه لأنه يأتي شفيعا لأصحابه الذين صحبوه ولزموه في الدنيا، يقول يا ربي ألبسه تاج الكرامة، ألبسه حلة الخلد، يا ربي أعطه الملك في يمينه، فيا ربي ارضى عنه، يشفع القرآن لأصحابه. Kalaulah seseorang itu benar-benar mengetahui keutamaan Al-Quran, tidak akan pernah dia meninggalkan bacaan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu kelak akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan
memberikan banyak hal pada hari kiamat. Inilah sebab banyak orang meninggalkan Al-Quran karena dia tidak mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut. ولذلك علينا أن ندعو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. والله أعلم. Kemudian hendaknya kita memang benar-benar banyak memperbanyak doa yang datang dari Nabi SAW terkait supaya kita benar-benar bisa mencintai Al-Quran, supaya kita bisa benar-benar cinta terhadap Al-Quran, dan Al-Quran itu benar-benar memberikan petunjuk kepada kita, dan itu banyak doa-doa yang datang dari Nabi SAW. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustadz, bagaimana hukum membaca Al-Quran seseorang dalam proses belajar, Ustaz? Dalam artian dia masih banyak kesalahan, Ustaz. Apakah dia meninggalkan membaca Al-Quran atau terus membaca Al-Quran, Ustaz? هناك سؤال يا شيخ. هناك طالب ما زال في دراسة القرآن لكن يعني لم يجد القراءة. كيف الطريقة أن يقرأ القرآن؟ هل هو يعني يترك أولا حتى يجيد يعني ينتظر مدة أو يعني يبدأ منذ الآن هكذا؟ يبدأ يتعلم قراءة القرآن بحيث لا يخطئ الخطأ الجلي الواضح الذي يغير المعنى، فيذهب عند شيخ ويقرأ عنده ويتعلم حتى لا يقع في الخطأ الجلي ثم يقرأ القرآن، لكن يستمر في التعلم حتى يتقن التجويد بعد ذلك. Ya, maka saya menjawab, hendaknya dia mulai membaca Al-Quran, dan tentu diutamakan dia membaca itu di depan guru supaya dia bisa benar-benar mengontrol bacaannya. Jangan sampai dia terjerumus kepada kesalahan yang sangat fatal. Ya, jadi dia mulai saja membaca Al-Quran, ya terutama di depan guru, sehingga bisa dikoreksi apabila terdapat kesalahan-kesalahan, sehingga dia ke depan bisa memperbaiki bacaannya. Nah. Iya, pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Apakah ada waktu-waktu tertentu yang paling utama untuk membaca Al-Quran? Hunaka soal ya Syekh, hal hunaka awqat afdal fi qiraatil Quran? القرآن يقرأ في كل وقت من الأوقات ولا يردك عن القرآن شيء، لكن قراءة القرآن بالليل جاء فيها فضل. من قرأ يشفع القرآن لصاحبه. ماذا يقول؟ يقول: يا ربي منعته من النوم بالليل فشفعني فيه. فدل أن قراءته بالليل أفضل. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدارسه جبريل القرآن في ليل رمضان، فدل ذلك على أن الليل أفضل. والله أعلم. Secara umum, Syekh menjawab, secara umum kita membaca Al-Quran itu di setiap waktu. Akan tetapi memang ada beberapa keutamaan disebutkan pada malam hari itu lebih utama. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa Al-Quran nanti memberikan syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran di malam hari. Disebutkan bahwa Al-Quran ini melarang dia dari tidur, sehingga dia membaca Al-Quran, sehingga berilah dia syafaat. Demikian pula Nabi SAW dahulu membaca Al-Quran bersama Jibril itu di malam hari di bulan Ramadan. Maka malam hari adalah waktu yang terbaik. Namun secara umum kita diperbolehkan membacanya di semua waktu. Nah. Ya, terakhir Ustadz, mohon satu nasihat Ustadz buat kaum muslimin agar lebih semangat membaca Al-Quran, terkhusus para pemirsa dan para pendengar Radio Arisalah yang belajar di radio kita ini, Ustadz. Al-akhir ya Syekh, talab minal mustami'in an-nasiha fi hamasa fi qiraatil Quran. علينا أن ندعو الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، فالله هو الذي يشرح صدورنا لقراءة القرآن. القرآن توفيق ونعمة من الله، يوفق الله له من يشاء من عباده، فبعضهم يحب القرآن وبعضهم لا يحب القرآن. لماذا؟
لأن الله وفق هذا فأحب القرآن ولم يوفق الآخر فلم يحب القرآن. فعلينا أن نكثر من الدعاء أن الله يحبب إلينا القرآن ويجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا. Maka nasihat daripada Syekh bahwa hendaknya kita memperbanyak doa. Terus-menerus kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kiranya kita cinta, menjadikan orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Hendaknya Al-Quran itu bisa menjadi penerang hati kita. Itulah terus kita perbanyak supaya kita menjadi orang-orang yang semangat membaca Al-Quran. Jadikan kita menjadi orang-orang yang cinta dulu terhadap Al-Quran. Maka caranya dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم عليك أن تبدأ وتتكلف قراءة القرآن. في البداية قد يكون الإنسان يشعر بشيء من الكلف والتعب وفي قراءة القرآن، لكن إذا استمر سيتعود وسيحب القرآن ولن يحب أن يترك القرآن. فالأول يبدأ قليلا قليلا ثم سيحب القرآن وسينطلق انطلاقا ذاتيا لحب القرآن. Nasihat yang kedua, hendaknya engkau mulailah membaca Al-Quran. Walaupun di awal itu merasakan kesulitan, tapi itu biasa di awal saja. Ketika sudah terbiasa, terus-menerus dilakukan, itu menjadi suatu yang ringan bagi kita. Bahkan kita akan menjadi candu terhadap Al-Quran tersebut. ثم عليه أن يتعلم قراءة القرآن. البعض لأنه لا يحسن قراءة القرآن يترك القرآن، فإذا صار ماهرا بالقرآن أحب القرآن وصار يكثر من قراءته. Kemudian janganlah lupa untuk terus belajar Al-Quran. Ya, ketika seseorang telah mahir membaca Al-Quran, itu juga membuat dia menjadi semangat untuk mempelajari dan terus membaca Al-Quranul Karim. وعليه أن يستمع لقراءة القراء المجودين الذين يقرؤون بخشوع، فإن هذا سيحببه في القرآن. استمع كثيرا لقراءة القرآن والله تعالى أعلى وأعلم. Kemudian yang berikutnya untuk memperbanyak mendengarkan bacaan-bacaan daripada qori-qori yang sudah muktabar. Ya, karena itu juga salah satu metode untuk memperbaiki bacaan dan juga metode supaya kita semakin cinta kepada Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada beberapa pertanyaan masuk dari grup Ustadz, dari Majmu'ah. Ikhtar ya nih. Iya, bagaimana pendapat Syekh dengan seseorang yang sering membaca Al-Quran namun perilakunya tidak berubah, dalam artian nggak juga mendapatkan hidayah gitu Ustaz. Hunaka soal min majmu'ah ya Syekh, majmu'ah WhatsApp. Ma ra'yukum biman yaqra al-Qur'an walakin fi'lahu yani yukhalid ma qara'a? Hakadha Syekh. قراءة القرآن تتعلق بها أمور. الأمر الأول أن يقرأه فيحصل على أجر القراءة، من قرأ حرفا فله 10 حسنات. الأمر الثاني أن يتدبره فيأخذ أجر التدبر. الأمر الثالث أن يعمل به فيأخذ أجر العمل به. فمن قرأه ولم يعمل به أخذ أجر القراءة، لكننا نلومه على عدم العمل بالقرآن. Maka Syekh menjawab, membaca Al-Quran itu ada beberapa aspek. Yang pertama aspek membaca. Ketika orang membaca Al-Quran, dia otomatis mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Aspek yang kedua itu tadabbur, menghayati Al-Quran. Kemudian aspek yang ketiga mengamalkan Al-Quran. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran kemudian tadabbur, tapi dia tidak mengamalkan, dia mendapatkan pahala qiraah dan tadabburnya saja, sedangkan mengamalkannya dia tidak mendapatkan pahala atau justru dia dicela. Akan tetapi tetap dia mendapatkan pahala membaca dan pahala tadabburnya itu tidak luput darinya. فلا نقول له لا تقرأ القرآن لأنك لا تعمل به، بل نقول له اقرأ القرآن واحرص أن تعمل به. Jangan sampai kita mencela dia dan kita melarang jangan engkau membaca Al-Quran karena engkau tidak mengamalkan isi Al-Quran. Akan tetapi kita sampaikan kepada dia, baca Al-Quran, bersamaan dengan itu amalkanlah
isi daripada Al-Quran tersebut. والله تعالى أعلى وأعلم. Allahu a'lam bishawab. Kemudian Ustadz, apakah boleh sholat sambil membuka mushaf? Ustadz? Hunaka soal ya Syekh, hal yajuz an yusalli ahad wa huwa yaftah Al-Quran mushaf ini. هذا سؤال جيد. يجوز أن يقرأ المصلي من المصحف لأنه ورد أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها مولاها عبدها ذكوان في الصلاة وكان يقرأ من المصحف. Maka jawabannya adalah diperbolehkan membaca atau membuka mushaf dalam keadaan sholat berdasarkan perbuatan Aisyah radhiyallahu anha yang membaca atau ada pembantunya yang membaca Al-Quran dengan mushaf yaitu Zakwan. Nah, Ustadz, bertanya sama Syekh, apakah boleh kita mengangkat telepon kemudian Syekh menyimak langsung bacaan ataupun pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pendengar yang ingin bergabung langsung, Ustadz? hunaka Syekh al-muttasil mubashir hal nafta. تفضل. Nantazir Ustadz, barakallah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya boleh nanya, mau nanya kok enggak? Ya Ustaz. Iya, boleh Ibu, silahkan Ibu. Dipersilahkan bertanya kepada Syekh yang berkaitan tentang Al-Quran, Ibu. Iya, saya mau tanya itulah. Iya, silahkan Ibu langsung. Sekarang, Iya, nah, pertanyaan saya gini Ustaz. Kan tiap hari kita baca Quran di rumah. Atau mesti kuat suara itu, atau boleh dalam hati aja kita baca? oke, terima Nah, kasih itu. Ibu pertanyaannya. Iya, ya Ustaz, ya. hunaka sa'ilah tas'al ya Syekh, ana qara'tul Quran fil bait lakin aina al-afdal hal aqra bil jahar aw fil qalbi yajuz aw la? Aqra fil bait. جزا الله خيرا السائلة على حرصها على قراءة القرآن وخصوصا في البيت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقرأ القرآن في البيوت حتى تحل بها البركة. Ya, terima kasih kepada penanya yang sudah bertanya berkaitan tentang Al-Quran, bahwa beliau membaca Al-Quran di rumah ini perbuatan yang sangat bagus, dan Nabi SAW memotivasi kita untuk memperbanyak baca Al-Quran di rumah karena itu bisa mengundang keberkahan dari Allah. وقد أجبنا قبل قليل عن السؤال وقلنا كما في الحديث أن الأفضل الإسرار بالقرآن. Sebenarnya sudah kita sampaikan tadi pada materi bahwa yang terbaik membaca Al-Quran itu adalah dengan suara yang lirih, suara yang pelan. إلا إذا كانت تريد أن يسمعها غيرها أو تريد أن تنشط فترفع صوتها أو ترى أن هذا يؤدي للخشوع أكثر فالجهر أفضل. Kecuali dalam beberapa keadaan boleh kita mengangkat atau mengeraskan suara, misalnya kita ingin bacaan kita didengarkan orang lain, ya, atau kita ingin memotivasi diri kita dengan kita mengangkat atau mengeraskan suara, maka pada waktu itu diperbolehkan kita mengeraskan suara. Akan tetapi tadi tetap yang terbaik adalah dengan suara yang pelan, lirih. والله أعلم. Wallahu a'lam Iya. bishawab. Untuk penelpon kedua, halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Ibu Ita. Halo, assalamualaikum. Ya, kita tunggu penelpon lagi, Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Silahkan Ibu. Berikanlah suara. Alhamdulillah sudah Ibu. Sama saya, Ustaz. Iya, boleh langsung ditanyakan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, silahkan Ibu. Nah, Ustaz. Assalamualaikum ya Teh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kaifahan hukum ya Teh. الحمد لله.
Ini soalan nih, Syekh. تفضل. Hal yajuzu al-mar'atu haid li qira'atil Qur'an. Wa tsani ba'da salatil fajr ayyuhuma afdal qira'atul Qur'an am zikrul sabah. أجيب. Nah, tafadhal Syekh. شكرا للسائلة وجزاها الله خيرا. Afwan. يجوز للحائض أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف فتقرأ من حفظها، أو يجوز كما قلنا تقرأ من الجوال، لأنه لا يسمى الذي في الجوال مصحفا. أما بعد الفجر فالأفضل الإتيان بالذكر الوارد، أذكار الصباح ثم قراءة القرآن. أولا نأتي بالذكر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح، وإذا شئنا ذكرنا الله إلى شروق الشمس أو قرأنا القرآن، لكن أفضل الذكر قراءة القرآن، والله أعلم. Terjem. Ya, Syekh menjawab terkait dua pertanyaan dari pertanyaan tadi. Yang pertama, bolehkah orang yang haid itu membaca Al-Qur'an? Maka jawabannya adalah diperbolehkan selama dia tidak menyentuh mushaf. Kecuali mushaf dari Al-Qur'an, dari dari HP, mushaf digital, maka itu diperbolehkan walaupun tidak dalam keadaan berwudu. Kemudian setelah sholat fajar mana yang lebih utama, membaca Al-Qur'an atau zikir? Maka yang lebih utama adalah zikir pagi, dituntaskan semuanya. Kemudian setelah itu membaca Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita angkat Ibu Siti nih dari Bandung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Siti sudah mempersiapkan pertanyaan. Insya Allah kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa ada di sama Ustaz diberitahu ya. Iya, silahkan pertanyaannya apa Ibu? Ngaji dulu enggak? Ini kita sesi tanya jawab kepada Ustaz? Syekh. Halo? Halo. Ya, Ngaji Ustaz enggak? kita ada sesi tanya jawab ini Bu di sama Syekh yang Halo? berkaitan. Ustaz? Ngaji, Bro. Halo. Iya, terputus ya. Kita tunggu penelpon lainnya. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Inem, hari ini kita nggak ngaji. Oh, Tapi kita buka sesi tanya jawab langsung kepada Syekh. Pertanyaan berkaitan tentang Al-Quran, Ibu. Apakah ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung sekarang, Bu ya? nggak tahu ya nanya apa ya? Nanya apa? Iya, berkaitan tentang Al-Quran, Ibu belajar atau apa tips dan semisalnya gitu. Nggak tahu Ustaz yang mau apa mau ditanyakan, kalau nggak mikir dari tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar masih mengira bahwasannya kita ini sesi seperti biasa. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Nek Ros. Ini kita sesi tanya jawab, Nek. Sudah siapkan jawab pertanyaannya? Insya Allah kalau Iya. apa? Ya, silahkan ditanyakan langsung, Nek. Oh nggak bisa langsung, nggak pakai bahasa Arab. Ditanyakan pertanyaannya, Nek, langsung. Apakah boleh baca Al-Quran tanpa wudhu? Udah. Pertanyaan yang lain, Nek, sepertinya tadi sudah ditanyakan. Anda nggak dengar tadi? Iya. Yang lain boleh kita coba pertanyaan yang lain. Bukan. Pertanyaan yang lain apa ya? Ya belum punya lah, belum punya simpanan apa pertanyaan itu aja lah. Ustaz. Oh, itu aja. Apa pokoknya? Boleh ya. Oke, terima kasih Nek Ros. Kasailah ya Syekh, min babi ta'kid, kalau kana laqad bayanna nifan hal yajuz qira'at Al-Quran biduni wudu. هل يجوز قراءة القرآن بغير وضوء؟ الجواب يجوز دون مس للمصحف.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، فمس المصحف لابد من الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. لكن القراءة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كما في صحيح مسلم. Maka jawabannya adalah diperbolehkan ya membaca Al-Quran tanpa berwudu, tapi tentu yang utama adalah dengan berwudu, dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, alhamdulillah nampaknya sudah ini Ustaz ya. Apakah ada lagi? Kita angkat satu lagi Ustaz ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi pertanyaan saya Ustaz. Boleh Bu? Kita gini, habis sholat, kita kan masih pakai mukena. Kita baca Quran, tahu-tahu tanpa sadar, ya kita udah batal. Jadi kita nggak berwudu lagi. Tapi kita nggak baca Al-Quran langsung, beralasan dengan mukena tadi yang kita pegang Quran. Boleh apa enggak itu Ustaz? Apa harus kita ambil wudu lagi gitu Ustaz? Itu pertanyaan saya Ustaz. Iya, terima kasih Bu pertanyaannya. Iya, makasih juga saya Ustaz. Hunaka sa'ilah ya Syekh. Hiya taqra al-Quran bi jilbab bi libas summa batala al-wudu hal yukarrir al-wudu يعني أو هي تمسك بحائل أنيبا بدونها. رخص بعض العلماء أن تمس القرآن بحائل عند انتقاض الوضوء، فهذا يجوز، لكن الأفضل أن تجدد الوضوء. Ya, Syekh menjawab bahwa diringankan oleh sebagian para ulama, boleh seseorang menyentuh mushaf dengan dengan bantuan kain dan lain sebagainya tanpa langsung menyentuhnya, tapi tentu yang terbaik seseorang itu memperbarui wudunya. Wallahu a'lam. Iya, jazakumullahu khairan Syekh wa Ustadz atas ilmu dan nasihat yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas antum berdua dengan sebaik-baik balasan. Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, demikian daurah tematik kita pada hari ini dengan tema keutamaan membaca Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Ya, Ana sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan, kata-kata yang salah. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Arisalah 95,7 FM, santun menyapa, ilmiah berbicara. nol 06179436666 atau via SMS di 082122448848. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arisalah, saatnya mengikuti kuis bulanan Radio Arisalah FM. Pertanyaannya, bulan pertama dalam kalender Hijriyah adalah A. Zulhijjah, B. Muharram, C. Safar. Kirimkan jawaban Anda ke nomor 0821 2244 8848. Batas akhir pengiriman jawaban tanggal 21 Juni 2026. Dapatkan pulsa Rp100.000 buat 2 orang pemenang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serial Hadis Harian Muslim. Hadis berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Serial Hadis Harian Muslim. Hadis jangan suka marah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu syurga. Hadis riwayat Tabrani.